Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar terbaru untuk para tenaga honorer terkait dengan seleksi P3K tahun 2024, yaitu walau lulus seleksi P3K 2024, ternyata honorer kategori ini belum bisa menjadi P3K penuh waktu. Ternyata ini alasannya. Untuk mengetahui kelanjutannya, silahkan simak video ini hingga akhir. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K atau pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024. Sekarang mari kita simak dan cermati penjelasan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Ternyata lulus seleksi P3K 2024 bukanlah jaminan bagi seorang honorer untuk langsung diangkat menjadi P3K penuh waktu. Para non-ASN pelamar P3K 2024 tetap tahap pertama dan kedua patut mengetahui penjelasan dari pihak BKN terkait hal ini. Seleksi P3K 2024 memang menjadi salah satu upaya pemerintah dalam penata status honorer atau tenaga non-ASN. Dalam mekanismenya, tenaga honorer yang dinyatakan lulus seleksi P3K 2024 akan diangkat sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, baik untuk posisi penuh waktu maupun paruh waktu. Kedua status tersebut memiliki perbedaan dalam hal manfaat yang diterima. Pemerintah telah mengatur klasifikasi terkait gaji dan jam kerja yang berbeda bagi masing-masing status. Ketentuan mengenai pengangkatan tenaga honorer sebagai P3K lebih ditetapkan dalam Peraturan Menpan RB nomor 347, 348, dan 349. Peraturan ini menjelaskan berbagai kriteria pelamar, persyaratan formasi, dan pengalaman kerja yang sesuai dengan kompetensi pada jabatan yang tersedia. Dalam hal ini, pihak BKN menegaskan bahwa semua pelamar yang memenuhi kriteria diwajibkan mengikuti proses seleksi, baik administrasi maupun seleksi kompetensi. Oleh karena itu, meskipun terdaftar dalam database BKN, namun jika pelamar tidak mendaftar atau tidak mengikuti seleksi, maka mereka tidak akan diangkat sebagai P3K 2024. Tahap awal rekrutmen CASN ini dimulai dengan pendaftaran dan pengisian data oleh para honorer yang kemudian diverifikasi oleh instansi terkait. Proses verifikasi ini akan menghasilkan dua kategori pelamar, yaitu memenuhi syarat atau MS dan tidak memenuhi syarat atau TMS. Bagi pelamar yang masuk dalam kategori tidak memenuhi syarat atau TMS,
Peraturan tahun ini tidak memberikan tindak lanjut khusus. Namun, mereka masih diperbolehkan untuk mengikuti seleksi P3K pada kesempatan berikutnya atau sesuai kebijakan pemerintah yang berlaku. Sementara itu, bagi pelamar yang dinyatakan memenuhi syarat, maka akan melanjutkan ke tahap seleksi kompetensi. Seleksi kompetensi ini mencakup ujian teknis, manajerial, sosial kultural, dan wawancara dengan sistem CAT dari BKN. Pada tahap inilah status honorer ditentukan. Penilaian seleksi kompetensi dilakukan berdasarkan peringkat yang menentukan pelamar yang layak mengisi formasi P3K. Karena jumlah formasi yang terbatas, tidak semua pelamar yang lolos seleksi kompetensi akan mendapatkan posisi P3K 2024. Pelamar yang berhasil mendapatkan atau mengisi formasi akan diangkat sebagai P3K penuh waktu atau full time. Sedangkan honorer yang memenuhi syarat dan lulus seleksi P3K 2024 tetapi tidak berhasil mengisi formasi akan diarahkan menjadi P3K paruh waktu di instansi pemerintah. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Menpan RB nomor 347, 348, dan 349 yang menyatakan bahwa pengangkatan P3K tergantung pada ketersediaan formasi yang ada. Meskipun demikian, sempat diberitakan bahwa P3K paruh waktu bisa menjadi penuh waktu jika kinerjanya baik dan berdasarkan kebijakan dari instansi terkait. Sebagai tambahan informasi, data dari BKN per 5 November menunjukkan bahwa jumlah pelamar P3K tahun ini mencapai lebih dari 1,4 juta orang, dengan sekitar 1,3 juta pelamar berhasil mengajukan. Dari jumlah tersebut, tenaga honorer yang memenuhi syarat diberi tanda warna hijau, menandakan potensi untuk diangkat sebagai P3K penuh waktu atau paruh waktu. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi terbaru yang datang dari BKN untuk para tenaga honorer terkait dengan seleksi dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN P3K tahun 2024, yaitu kategori tenaga honorer ini tidak bisa menjadi P3K penuh waktu meskipun lulus seleksi P3K 2024. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.